Oke, Sabar aja kau. kamera, rolling, and action. Halo, aku Andi. Tahun 2008 itu pertama kali sih sebagai still photographer ya di production house untuk produksi film layar lebar. Waktu itu jadi still photographer. Still photographer ini dia adalah orang yang kalau DOP itu sebagai gambar gerak, still photographer ini gambar yang diam fotonya. Angle-nya sama dengan angle kamera film. Still photographer sih fungsinya untuk arsip ya, arsip PH berdasarkan scene, shotnya misalkan ada 2 shot, 3 shot, open shoulder, close up, medium close up, extreme close up. Terus buat behind the scene, foto kru, foto dokumentasi aja sih buat arsip PH-nya. Dari situ kayaknya menarik ya di dunia film ini. Jadi kayak ada rasa penasaran gitu buat kayaknya perlu deh coba di posisi lain di dunia film. Jadi setelah still photographer pernah coba jadi clapper. Nah, clapper itu tuh yang ada papan putih tuh yang kita selalu ngomong oke, sutradara bilang action, nah aku tuh nutup clappernya, cetak. Nah, ternyata itu tuh di bagian film tuh salah satu posisi yang sangat penting walaupun kelihatannya kerjanya cuma sepele. Karena bunyi clap itu untuk audio man, sementara gambarnya clapper itu untuk editor gambar. Di situ mereka menyatukan gambar dan videonya. Nah, setelah dari clapper, kayaknya masih penasaran juga gitu buat cobain posisi lain di industri film. Akhirnya pernah sampai di Askam 1. Askam itu adalah asisten kameramen. Jadi kerjaannya sebagai fokus puller. Nah, sedikit cerita, fokus puller itu kerjaannya adalah orang yang mengatur fokus dan nggak fokusnya gambar di sebuah film. Jadi aku kerjanya itu di sebelah operator kameranya, karena kamera film ini kan nggak bisa dioperasikan secara satu orang, dia harus 2 orang. Ada operatornya dan aku berdiri di samping itu pakai alat namanya fokus puller. Itulah jabatan putra. Bukan jabatan sih, maksudnya posisi. Nah, karena udah pernah di clapper, pernah di still photographer, terus ngerti cara kerja di industri film kayak soundman, kayak editor offline-nya, terus DOP-nya, kamera operatornya. Jadi kayaknya tertarik deh buat masuk ke dunia videografi. Suka dukanya, kalau suka ya karena jadi kayak hobi yang dibayar gitu di videografi ini. Hobi terus dicari orang, dipakai orang, dibayar. Dulu di film itu kita tuh bisa kerja sampai 20 jam ya, 20 jam. Jadi kalau dijemput sama driver, dulu tuh semua kru dikasih supir. Supir itu nyampe ke kosan aku tuh bisa jam 3 pagi, diantar ke kosan lagi jam 12 malam. Jadi selama hampir 19 jam, 18 jam, 20 jam itu tuh syuting di layar lebar, tapi nggak full. Kan mereka ada perpindahan scene, perpindahan shot. Mereka kan atur lagi mulai lighting, properti, semuanya diatur. Di situ kita bisa istirahat. Cuma itu bagian dari duka sih sebenarnya. Di dalam itu ada sukanya. Sukanya apa ya? Kita ada sharing-sharing sama sutradara, bisa ngobrol sama kru-kru yang lain sambil nunggu mereka lagi set, terus makan bareng-bareng, terus cerita pengalaman yang lain sesama antar kru. Terus yang paling penting tuh belajar. Kita bisa belajar apa aja di dunia film. Nah, kalau untuk film yang pernah dikerjain tuh, film pertamaku ada Purple Love. Itu tuh bareng Pak Monty Tiwa, nama PH-nya Moviesta.
Setelah itu ada Get Married, ada Sampai Ujung Dunia, terus ada pernah juga ikut ya, tapi nggak full tuh, aku ada di 5 cm, ada bantuin Mas Pinky. Terus di film Merah Putih ada beberapa scene aku bantu di situ. Terus iklan aku ada di iklan Aqua yang pemainnya tuh Oka Antara sama Ayusita. Terus ada iklan untuk kosmetik ada aku beberapa kali sama DOP-nya Yudi Datau. Terus selebihnya aku ngerjain project sendiri sih, udah sebagai videographer. Pesannya ya buat teman-teman yang seprofesi sih, ini tuh salah satu pilihan loh buat jadi profesi videographer, fotografer. Apapun yang ada di dalam industri film kayak clapper, lighting itu profesi loh sebenarnya. Terus masih menjanjikan, masih sangat-sangat menjanjikan karena masih banyak orang yang perlu video, perlu referensi foto, dan kita orang yang membuat. Kalau nggak ada kita mungkin mereka bingung kan mau nonton film apa, mau ngeliat foto apa, mau apa gitu. Jadi menurutku sih tetap harus berkarya, nggak boleh ngerasa puas gitu. Terus lihat-lihat influencer yang sering buat video-video atau foto, ikut komunitas juga oke. Ya pokoknya terus berkarya, nggak boleh stuck gitu.